Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, mahasiswi semester 3, Manajemen Pendidikan Islam di STI Syamsul Ulum Sukabumi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lingkup pengembangan kurikulum. Yang akan saya bahas di sini ada 3 macam. Yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua ada faktor pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada dasar-dasar pengembangan kurikulum. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian kurikulum. Menurut Nana Sudjana, mengartikan kurikulum sebagai program dan pengalaman belajar, serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu ada faktor-faktor pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama ada perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, dan yang terakhir ada sistem nilai. Yang pertama, tadi ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Yang kedua, ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat itu sendiri. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Dan yang terakhir, dari faktor-faktor pengembangan kurikulum itu sendiri, yang terakhir ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar-dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan rencana dan rancangan pendidikan yang memiliki posisi sentral dalam seluruh proses pembelajaran. Setiap kegiatan pengembangan kurikulum hendaknya menggunakan landasan yang kuat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Ada banyak landasan kurikulum, di antaranya yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis di sini dimaksudkan bagaimana pentingnya keberadaan filsafat dalam pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, ada landasan psikologis. Keberadaan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Ketiga, ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, ada landasan agama. Landasan agama ini muncul terutama dari pemikiran pendidikan Islam yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar filsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama. Yang kelima, ada landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah,
atau diusahakan adanya hubungan antar pelajaran yang diberikan. Dan yang keenam, ada landasan yuridis. Setiap pendidikan formal sudah dipastikan akan dikelola oleh badan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk kurikulum yang digunakan. Dan yang terakhir, ada landasan empiris. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam, sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang dilengkapi dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar, mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Baiklah, jadi pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Baiklah, itulah pembahasan dari saya tentang lingkup pengembangan kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.